Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis muda bernama Rina. Rina adalah seorang anak yang penuh semangat, selalu tertawa, dan memandang dunia dengan harapan yang tinggi. Ia tinggal bersama ibunya, seorang wanita yang penuh kasih bernama Siti. Ayah Rina telah meninggal saat ia masih bayi, dan meskipun kehidupan mereka sederhana, Rina merasa bahagia karena ia memiliki cinta yang besar dari ibunya. Di rumah mereka yang kecil, Siti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Rina, meski tidak banyak yang bisa mereka miliki. Rina sering sekali bermain di ladang bersama ibunya, di antara sawah yang hijau dan pepohonan yang rindang. Mereka bercengkrama, berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan. Nah, suatu hari nanti, kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa. Jangan pernah takut untuk bermimpi, begitu kata ibunya. Kata-kata itu selalu membuat Rina merasa aman, seolah dunia di luar sana bisa dia taklukkan bersama ibunya. Namun, kehidupan mereka yang tenang itu mulai goyah ketika Siti jatuh sakit. Awalnya, penyakit itu tidak tampak begitu serius. Hanya batuk-batuk ringan dan kelelahan yang datang silih berganti. Rina tidak terlalu menghiraukannya, karena ibunya selalu mengatakan bahwa itu hanya kelelahan akibat bekerja terlalu keras. Tetapi, semakin lama, kondisi Siti semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu penuh tenaga kini tampak rapuh. Siti tidak lagi bisa bekerja di ladang seperti biasanya. Dan Rina yang semula hanya membantu sedikit, kini harus berusaha lebih keras untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Suatu hari, Siti terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Rina yang merasa panik segera berlari ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. "Bu, tolong bantu saya, ibu saya sakit," teriaknya dengan suara gemetar. Beberapa tetangga datang membantu, namun mereka semua hanya bisa memberikan dukungan moral. Tidak ada yang bisa dilakukan selain membawa Siti ke rumah sakit yang terletak jauh di kota. Rina yang masih muda dan tidak tahu banyak tentang penyakit hanya bisa berharap ibunya akan baik-baik saja. Namun, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, keadaan Siti semakin memburuk. Setiap malam, Rina terjaga di samping ranjang ibunya, menangis sambil menggenggam tangan ibunya yang semakin dingin. Di tengah kesedihan itu, ibunya masih sempat memberikan kata-kata yang menenangkan. "Nah, kamu harus kuat. Dunia ini tidak selalu adil, tapi kamu harus tetap hidup dengan cinta dan harapan. Aku percaya padamu," kata Siti dengan suara lemah. Rina tidak bisa menahan air matanya. "Jangan seperti ini, Bu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ibu harus bertahan. Kita akan melalui ini bersama," katanya, memohon dengan harapan yang besar. Namun, pada akhirnya, meskipun perjuangan telah dilakukan, Siti pergi untuk selama-lamanya. Kematian itu datang begitu cepat, dan Rina merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Kepergian ibunya membuat Rina merasa sangat kehilangan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dunia yang dulu penuh dengan tawa, kini terasa sunyi. Setiap sudut rumah mereka yang kecil itu seolah mengingatkannya pada ibunya. Rina yang selama ini selalu dipenuhi dengan kasih sayang ibunya, kini harus belajar hidup sendiri. Tidak ada lagi suara lembut ibu yang menenangkan. Tidak ada lagi pelukan hangat yang selalu membuatnya merasa aman. Namun, Rina tidak bisa terus terpuruk. Ia harus bertahan. Meskipun hatinya hancur, ia tidak punya pilihan selain untuk terus hidup. Ia mulai mengurus ladang sendirian. Meskipun seringkali ia merasa lelah dan bingung. Tiap kali dia merasa ingin menyerah, dia teringat pada kata-kata ibunya. "Kamu harus kuat. Hidup ini penuh tantangan, tetapi kamu bisa menghadapinya." Kata-kata itu memberi sedikit kekuatan untuknya untuk bangkit. Suatu pagi, Rina keluar dari rumah dengan membawa keranjang untuk pergi ke ladang. Hari itu langit cerah, tetapi hatinya tetap gelap. Ia merasa kesepian. Bahkan udara segar yang biasanya menenangkan, kini terasa berat. Ketika ia berjalan menuju ladang, ia berhenti di sebuah batu besar yang sering dia dan ibunya duduki saat beristirahat. Batu itu kini terasa sangat asing, seolah mengingatkan Rina pada segala yang telah hilang. Di atas batu itu, terukir sebuah kalimat yang sangat familiar baginya. "Tuhan tidak memberi ujian melebihi kemampuan hambanya." Itulah kata-kata yang sering diulang ibunya ketika mereka melewati masa-masa sulit. Rina berdiri lama di depan batu itu, memandangnya dengan mata penuh air mata. "Tuhan, aku tidak tahu apakah aku cukup kuat, tapi aku akan mencoba. Karena aku tahu ini adalah yang terbaik untukku dan untuk ibu," bisiknya. Meskipun hatinya masih terasa begitu kosong. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rina berusaha keras untuk bertahan,
Rasa kesepian itu semakin mencekiknya. Di tengah keheningan malam, ia merindukan suara ibu yang selalu menenangkannya sebelum tidur. Lina bahkan mulai berbicara dengan bayangannya sendiri, berbisik kepada ibunya seolah ibunya masih ada di sampingnya. Suatu ketika, di pasar desa, Lina bertemu dengan seorang pria muda bernama Arif. Arif adalah seorang pemuda dari desa sebelah yang sedang merantau untuk mencari pekerjaan. Mereka berbincang ringan tentang kehidupan, dan tidak sengaja, Arif menyadari kesedihan yang terpancar dari mata Rina. "Kamu tampaknya sedang membawa beban yang berat. Apa yang terjadi?" tanya Arif dengan lembut. Lina yang awalnya ragu untuk bercerita, akhirnya terbuka. Ia menceritakan tentang ibunya yang telah meninggal dan bagaimana ia merasa kesepian sejak kepergian ibunya. Arif yang juga baru saja kehilangan orang tuanya, berbagi cerita tentang bagaimana dia berusaha melanjutkan hidup meski tanpa orang tua di sisinya. Kehilangan itu sangat berat. Tapi kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Hidup ini akan terus berjalan, dan meskipun orang yang kita cintai telah pergi, mereka akan selalu ada dalam hati kita, kata Arif dengan nada penuh empati. Lina merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Arif berbicara dengan cara yang begitu tulus, dan untuk pertama kalinya setelah lama, Lina merasa ada sedikit kenyamanan. Mereka mulai berteman, berbagi cerita dan pengalaman hidup. Arif mengajarkan Lina bahwa meskipun kehilangan begitu berat, kita masih bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup yang tersisa. Namun, meskipun ia mulai merasa ada cahaya kembali, malam-malam tetap penuh dengan kenangan tentang ibunya. Setiap kali Lina tertidur, ia merasa ibunya hadir dalam mimpinya, memberikan pelukan yang hangat dan kata-kata yang penuh cinta. "Nak, kamu harus bahagia. Aku selalu ada di sini, di hatimu." Begitu pesan ibunya dalam mimpinya. Suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, Arif mengajak Rina untuk berjalan-jalan ke sebuah bukit kecil di luar desa. Mereka duduk di sana, menikmati matahari terbenam bersama. Rina merasa tenang, seolah-olah dunia ini sedikit lebih mudah untuk dihadapi. Arif menatapnya dengan penuh pengertian. "Rina, kamu sudah sangat kuat. Mungkin kamu belum merasa sepenuhnya sembuh, tapi aku yakin ibumu pasti bangga padamu. Kamu telah melalui banyak hal, dan kamu masih berdiri." Air mata Rina mengalir. Tetapi kali ini, ia tidak merasa kesedihan. Air mata itu adalah air mata penerimaan. Ia tahu bahwa meskipun ibunya tidak ada lagi, ia telah meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam dirinya, kekuatan untuk bertahan dan untuk mencintai hidup meski penuh tantangan. Seiring waktu, Lina mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan kehilangan, tetapi juga penuh dengan harapan. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia tahu bahwa ibunya selalu ada di hatinya, memberi kekuatan setiap kali ia jatuh. Jejak ibu Rina mungkin tidak tampak di dunia ini, tetapi jejak cinta dan ajaran ibunya akan selalu membimbingnya. Rina akhirnya bisa tersenyum kembali, tidak hanya karena ia telah menemukan kedamaian, tetapi karena ia tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan kehilangan, cinta yang kita berikan dan terima akan selalu abadi. Dan setiap kali ia merasa lelah, ia hanya perlu menatap langit malam yang penuh bintang, dan merasa bahwa ibunya ada di sana, selalu menemani setiap langkahnya. Karena meskipun jejak ibunya tak lagi tampak, cinta ibunya akan terus hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sampai saat itu, semoga kalian selalu diberkahi dengan cinta dan kekuatan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.